sempat menyalahkan Tuhan. Ya, itu sangat sampai di dalam hati dan kadang-kadang teriak-teriak tidak jelas, ya Allah kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedatangan wabarakatuh. apa namanya, Om paling ganteng Oh, gitu ya. ya. Ketemu Nah, dunia akhirat. Abah Oges. Gitu, Abah Oges. Apa oke di Nah, Papa Bangga. Abah Oges, sang mantan penyanyi cilik. Wah. Nah, itu gimana itu ceritanya bisa jadi penyanyi cilik tuh? Cilik ya ceritanya, kalau ceritanya panjang banget gitu. Nah, nggak Cuman apa-apa. ya dulu Hmm. sebetulnya bakat dari orang tua juga gitu kan. Orang tua almarhum oma mama sering sekali terlibat dalam sanggar seni budaya Sunda Sinden, terus penari Jaipong, dan termasuk orang tua papa, dia suka sekali pemerhati seni juga, musik juga gitu kan, dan ya akhirnya sering sekali mendengar lagu-lagu yang bercampur aduk tuh dengan genre-genre bermacam-macam. Akhirnya terbiasa dengan kuping untuk bernyanyi, kuping untuk mendengarkan dan mulut untuk bernyanyi. Ya, jadilah penyanyi cilik sebetulnya yang belum sempat rekaman sih ya. Umur berapa pada saat itu? Umur kira-kira 5 SD. 5 SD. 5 SD. Lagi emang dari dulu seneng nyanyi gitu. Wah, dulu seneng nyanyi. Tapi sebenarnya boleh jujur sih, hobi nyanyi nggak terlalu. Jujur nggak terlalu seneng. Dulu hobinya apa? Dulunya hobinya olahraga, olahraga bermusik. Tapi bermusik bukan vokal. Cuma lebih suka ke gitar atau bass. Berarti dari dulu udah belajar gitar, bass, ya. Bass, gitu. Alat musik yang pokoknya yang menyangkut apapun itu seni suka banget. Tapi terkait musik ini kan orang tua sangat mendukung banget ya. Ya, sangat sekali. Sangat mendukung. Terus ketika disalurkannya itu pada saat audisi apa pada saat itu? Pernah ikut audisi kah? Oke, dulu tuh bukan audisi namanya, tapi festival. Festival ya. Festival seni, festival nyanyi. Dulu pernah juga menjadi salah satu juara pertama di ajang festival yang diadakan oleh apa ya dulu tuh namanya, artinya sih kurang lebih artis musik dan musisi Indonesia gitu. Sejauh barat, terus yang juga berlomba menyanyi ke sana kemari. Akhirnya ya terbiasa dengan menyanyi, yang tadinya tidak terlalu hobi untuk menyanyi, akhirnya jadi suka bernyanyi. Pada saat itu menjadi penyanyi cilik itu udah merupakan profesi belum pada saat itu? Bisa dikatakan profesi. Udah ada hasilnya? Iya, karena saat itu pertama kali saya dapat honor dari menyanyi sekitar tahun berapa ya, tahun 80-an ya, 80 awal. 25.000 sampai 30.000. Oh, itu gede. Itu tuh lumayan gede. Bisa beli baju, sepatu, bisa celana juga gitu kan. Itu hasilnya ya orang tua kasihkan kepada saya sendiri, karena itu hasil saya sendiri. Dan juga biasanya jajan sama teman-teman. Gitu. Berarti ada singlenya dulu? Single ada. Saya sendiri pernah bikin, bukan single sih, album, hampir album. Album ya? Album. Isikan 10 lagu. Lagunya masih inget nggak? ada satu. Coba nyanyiin sedikit. Ibunda aku sayang, ibunda aku cinta, kaulah surgaku di hidupku. Nah itu pada saat kelas 5 SD atau 6 SD itu. Nah itu pertama kali itu single ya, bukan single, sebenarnya judul album dari album tersebut. Meledak di pasaran pada saat itu? Enggak belum sempat rekaman, karena pada saat itu perubahan suara dari remaja ke dari anak-anak ke remaja itu kan pasti ada perubahan suara. Jadi serat kita harus berhenti dulu sekitar setahun 2 tahun, karena kalau misalkan dipaksakan jelek juga. Jadi masuknya ke genre mana nih? Gitu kan, masuknya ke umur-umur anak-anak atau remaja atau dewasa. Nah itu kan masih harus
dikondisikan dengan suara juga. Sampai umur berapa pada saat itu? Pada saat itu sampai umur sekitar kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP, tapi di situ ya mungkin qadarullah ya, saya tidak lagi bernyanyi hampir setahun. Dari kelas 3 itu setahun, saya lebih suka bermain musik, saya lebih suka berolahraga. Dan kelas 3 SMA mulai lagi untuk bernyanyi. Oh gitu ya. Nah, yang nyanyi saya aktif mulai membuat lagu. Ya walaupun lagu-lagu yang seadanya lah gitu kan, yang ada yang benak dan kepala, membuat puisi dulu. Tapi kebanyakan saya bikin lagu tuh dari syair puisi yang dibuat lalu dijadikan sebuah lagu. Menjelang 3 SMA berarti sering nyanyi lagi. Berarti ngeband juga suka? Oh suka ngeband. Dulu teman ngeband kecil tuh, inget ya siapa namanya? Rudy Kafein. Rudy Kafein ya. Jadi kita ngeband nih. Ngeband kalau dulu zaman dulu tuh lagi asik-asiknya lagu klasik rock, gitu, kayak misalkan She's Gone, gitu, atau Bon Jovi gitu kan. I'll be there for you. Banyak sekali lagu-lagu seperti itu, tapi malah saya lebih suka ke genre lain daripada teman-teman saya. Misalkan lagu jazz, pop gitu kan, R&B itu saya lebih suka. Gitu karena menurut saya ya mungkin emang karakter saya di situ, warna bocor saya. Berarti Rudy Kafein juga nyanyi ya? Ya, sekarang Rudy Kafein alhamdulillah udah artis terkenal lah gitu kan. Dan bandnya pun sekarang bisa dikatakan itu salah satu band papan atas di Indonesia. Gitu. Nah, setelah lulus SMA, ini juga masih sempat. Nah ya, lulus SMA sebetulnya sekitar umur hampir naik ke 3 SMA. Saya hampir dibawa di kontak oleh salah satu label musik. Itu saya diperkenalkan oleh guru saya bernyanyi, yaitu Sony Nasman, yang sekarang udah lama kali kita ketemu ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa ketemu lagi sama Kak Sony Nasman ya. Karena itu yang membimbing saya nyanyi sampai bisa saya juara pertama di tingkat Jawa Barat di Bandung. Ketika lagi asik-asiknya berprestasi di masa muda, dapatlah musibah pada saat itu ya. Betul banget. Gimana ceritanya pada saat itu, jalan-jalan atau sedang bermain dengan teman-teman? Kalau zaman sekarang sih istilahnya touring. Kalau zaman dulu bukan touring, istilahnya konvoy. Naik motor bareng teman-teman. Ya biasalah. Pernah nonton film Dilan nggak? Nah kayak gitu. Motornya kayak ya tapi kurang lebih seperti itulah. Kalau saya dulu motornya kan di Bandung tuh zamannya geng-geng yang motornya purutut. Purututnya nggak ada plat nomor gitu kan, nggak ada lampu-lampu rating, nggak ada lampu belakang atau lampu depan gitu. Nah di situ kita berangkat ke Tasik. Nah di Tasik itu kita melakukan liburan untuk dulu tuh sebelum ujian tuh ada masa tenang ujian. Nah masa tenang ujian sekitar 1 minggu. Nah dari Tasik kita tidak ada rencana sebetulnya untuk Pangandaran. Cuma teman-teman dari Tasik ke Pangandaran cuma dulu SMA di mana? Dulu SMA di Angkasa. Oh, SMA di Angkasa ya. Nah, langsung konvoy ke Pangandaran, jika jadi ke Pangandaran. Di Pangandaran tiba-tiba dada saya sakit sebelah kanan. Sakit banget, sesak napas. Ngambil helm pun jatuh terus kan, tidak kuat itu kenapa nih. Terus teman-teman tadinya mau minum di situ, ada satu sahabat Kiki menolak, nggak usah, karena keadaan kondisi si Oke seperti ini nih. Emang kenapa gitu? Udah geletak aja di pantai gitu karena udah saking sesak dan susah jalan. Tapi terus naik motor konvoy ke Tasik, kebetulan orang tua di Tasik. Sempat di Tasik, malam-malam kita sempat bersenang-senang dulu. Gitu. Yang sakit tadinya tidak dirasakan lagi. Kemudian mandi, tiba-tiba sebelah kanan terasa perih, kayak ditusuk jarum, sebelah kiri bang. Ada apa nih kan? Jalan mulai diesot, yang sebelah kanan karena sudah tidak bisa lagi diangkat. Nah di situ saya sempat tidur jam 12 sampai jam 1 malam lah. Jam 4:30 sempat bangun, jalan sebentar karena badan tidak enak. Lalu saya rebahan lagi, berusaha untuk menjamkan mata, tapi sulit karena seluruh tubuh sudah terasa kesemutan semua. Kesemutan
tiba-tiba lumpuh, semua badan dari leher sampai kaki tidak bisa gerak. Pada saat itu takut nggak? Ya, sangat takut sekali. Oh. Karena takut sekali kenapa? Ini kok tiba-tiba badan tidak bisa digerakkan, baal seluruh tubuh dan tanpa sesak. Di situ panik semua keluarga, teman-teman pun panik gitu kan. Karena saya cuma hanya bisa bernapas menggetar tuh, wah udah nggak bisa napas. Di situ di rumah sakit tempat di Tasik, rumah sakit tempat di Tasik tidak lagi bisa menangani, langsung pindah ke rumah sakit salah satu di Bandung. Salahnya di rumah sakit Tasik tidak memberikan ambulan dan bantuan oksigen. Pas sampai Bandung di unit gawat darurat, badan saya semakin tidak enak, napas semakin sesak, dan berusaha dokter untuk tidak membangunkan agar saya tidak terlelap. Kalau terlelap masuk ketiduran itu bisa lewat. Cuman alhamdulillah saya masih bisa bernapas dan langsung dikasih oksigen. Di situ saya disuruh hitung sampai 10. Dari 10 mundur, dan akhirnya tidak mensadarkan diri, koma sampai di ICU. Berapa lama waktu koma? ICU koma sekitar 2 hari. Sekitar 2 hari. Ya, di dalam 2 hari itu menurut dokter kemungkinan bila saya fisik kondisi saya sangat lemah, umur saya hanya menghitung hari, itu berapa hari. Orang tua sempat panik, harus tanda tangan karena harus ada surat pernyataan bahwa kalau tidak kuat fisik atau tubuh ini, pasti saya akan lewat. Karena saat itu penyakit saya belum ketahuan. Nah, disitulah saya mulai merasa dia ada dunia lain gitu kan. Karena di koma itu tiba-tiba pas bangun, itu sudah 2 hari kemudian. Dan menurut dokter, alhamdulillah, yes, kamu masih bisa hidup sampai sekarang. Karena 2 hari kemudian, 2 hari yang lalu itu kondisi sudah tidak kacau, sudah dikatakan itu tidak akan lagi panjang umur lah. Karena kondisi sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, saya masih bisa bernapas sampai saat ini. Ketika bangun dari tidur itu sempat nggak ngerasa benar-benar syok lah? Ya. Di posisi fisik yang udah tidak bisa digerakkan, beda dengan orang normal lainnya. Ya. Gitu. Dan ini tuh sampai kapan saya tuh harus merasakan seperti ini? Itu gimana rasanya? Wah, bahasanya ini masalah lagi ya. Maksudnya susah banget sih. Cuman gini, jujur, saya tidak ingin lagi hidup. Saya ingin sempat berpikir mau bunuh diri. Karena apa? Yang dulunya saya bisa beraktivitas, melakukan apapun sesuka hati. Kini minum aja harus dibantu, makan harus dibantu, tidur, buang air, buang habis harus diranja. Tidak bisa melakukan apapun. Nggak ubahnya kayak mayat hidup, gitu kan? Dan saya merasa, hidup ini untuk apa dilanjutkan gitu kan? Saya merasa Allah tidak adil, memberikan penyakit dan sakit hidup ini kepada saya seperti ini terlalu berat untuk saya. Bila ini mungkin teguran dari Allah karena dosa saya, masih banyak orang yang berdosa. Tapi kenapa tidak mereka yang diterima? Tapi jika ini karena saya dianggap soleh atau dianggap selalu tepat waktu sholat 5 waktu, tapi masih banyak kok orang-orang yang lebih soleh, orang yang lebih suci dari saya. Tapi kenapa selalu saya juga yang kena? Sempat menyalahkan Tuhan. Ya itu sangat, sampai di dalam hati dan kadang-kadang teriak-teriak tidak jelas, ya Allah kenapa? Ini harus terjadi sama saya gitu. Sedangkan saya pada saat itu sedang bahagia, sedang merasakan apapun yang ingin selalu dicoba apapun itu olahraga. Ya wajarlah pada saat itu umur 17 tahun, masa transisi dari remaja ke dewasa, selalu ingin dicoba, selalu ingin melakukan apapun yang bisa dilakukan. Darah muda gitu kan. Tapi pas saat Allah menghentikan semua seluruh tubuh dari yang saya. Pada saat itu pikiran tuh bercabang nggak? Apalagi mau ujian akhir. Oh ya. Pikiran itu bercabang gitu. Terutama saya sangat merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa
melakukan apa-apa. Jadi ya kayak tadi saya bilang, untuk apa hidup dilanjutkan? Sia-sia saja hanya merepotkan orang lain, terutama kedua orang tua. Berapa lama itu masa-masa down seperti itu? Masa down sampai dari sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ketika sudah melewati batas down. Ya, itu Udah sudah. mendekati Mbak. Iya, dan down itu ya benar-benar down. Saya udah tidak mau lagi sholat, meninggalkan sholat. Apalagi mengaji gitu kan. Saya tidak akan melakukan ibadah lain selain saya merenungi, menyesali, dan menyalahkan Allah. Astagfirullah itu. Yang paling saya rasakan berat dan tidak tenang, gelisah terus hidup ini. Ketika melewati masa itu, pernah pasti berpikir saya tuh nggak bisa begini terus. Ya, Pasti kan. Saya tuh harus istilahnya memotivasi diri saya sendiri Itu. agar saya tetap hidup. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan pertama kali? Alhamdulillah saya berada di lingkungan keluarga yang sangat harmonis. Keluarga yang sangat support. Keluarga yang sangat memberikan terus motivasi. Tidak lelah. Tidak pernah bosan. Saya diurus sama itu mama tante. Yang saya sebut mami. Dari awal sakit saya dirawat oleh beliau. Dan orang tua yang hebat. Tidak pernah merasa anaknya sakit. Mereka selalu memotivasi bahwa kamu harus bisa. Kamu harus bisa seperti dulu, walaupun dengan keadaan kondisi seperti ini. Yang paling hebat mereka selalu mendoakan. Dalam kesedihannya selalu tidak diperlihatkan kepada saya. Menjual mobil, menjual rumah untuk biaya. Ingin saya sembuh. Berarti usaha orang tua itu sudah kemana-mana, yang berapa rumah sakit yang sudah Oh iya. Di Bandung, didatangi. ya di Bandung saya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Karena dokter merasa penyakit saya belum terdiagnosa secara pasti, saya harus dirujuk ke rumah sakit Jakarta. Di salah satu rumah sakit Jakarta saya harus di MRI. Karena pada saat itu MRI hanya ada di Jakarta, di rumah sakit Cipto. Tapi saya dirawat tidak di rumah sakit Cipto, di salah satu rumah sakit Jakarta. Pada saat itu dokter bilang apa? Saat itu bilang mendiagnosa melakukan ada kemungkinan meningitis. Jadi tidak menjelaskan penyebabnya apa gitu kan, meningitis itu, dan bisa sembuh sampai normal sedia kala dengan tubuh ini apa tidak gitu. Dokter tidak bisa. Umumnya Ya. pasien itu kan selalu menanyakan ke dokter kapan saya sembuh. Ya. Pasti. Ada yang bisa menjanjikan dokter. Dokter tidak bisa menjanjikan. Dokter tidak bisa menjanjikan bahwa sembuh pasti sembuh. Sembuh dari penyakitnya pasti sembuh. Tapi dampak terkena dari penyakit tersebut dengan kondisi normal kembali dengan anggota tubuh kembali. Dokter tidak bisa. Gimana perasaannya ketika orang tua itu udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menyiapkan biaya yang besar untuk kesembuhan anak tercinta ya. Pada saat itu alhamdulillah masih dibantu didapat oleh asuransi dari pekerjaan bapak dari perusahaan salah satu BUMN. Itu tidak terlalu cukup untuk membiayai pengobatan yang sangat mahal sekali. Saya tidak pernah melihat orang tua seperti itu. Tidak pernah sama sekali. Selalu memberikan yang terbaik apapun itu. Jadi tidak pernah lupa. Orang tua harus bisa keluarga saya. Kita pernah mengingatkan. Ya, hikmahnya kan sebagai seorang anak mungkin kalau misalkan tidak diberi kenikmatan penyakit seperti ini, mungkin kita berpikir bahwa orang tua itu dengan orang tua yang sempurna, rumah tangga yang sempurna, berkecukupan itu kita tidak memandang kesulitan orang tua, ya kan. Tapi ketika kita merasakan pedih sakit yang kita rasakan, orang tua pun ikut merasakan itu, merupakan suatu hal yang luar biasa kan itu. Betul. Terus upaya seorang Oges gitu, Wissugeswaro untuk menyenangi hati orang tua, untuk menyemangati diri sendiri supaya bangkit. Ya.
itu seperti apa pada saat itu? Saya melihat pengorbanan orang tua. Tidak hanya dari materi, tapi non materi. Kasih sayang yang paling saya rasakan. Dari saat itu saya mulai berpikir, saya ingin membahagiakan orang tua. Saya ingin membahagiakan juga Mani. Saya ingin membahagiakan keluarga. Dengan cara apa? Dengan kondisi seperti ini. Saya merenung, musyawarah diri. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa saya harus bahagia. Bahagia seperti apa? Saya harus menerima dan ikhlas dengan keadaan yang Allah berikan. Karena ini takdir saya. Gitu. Dan seperti itu, insya Allah. Dengan seperti itu pun orang tua pasti akan selalu merasa bahagia. Dan mulai saya menerima ikhlas, menerima. Saya mulai lagi sering tersenyum, tertawa, dan mulai lagi kata bahasa Sunda maka hari ringan. Nyanyian lagi gitu kan. Orang tua itu sudah merasa cukup bagi mereka. Wah, ini si AA dulu kan ya, A yang kembali dulu hilang, sekarang bangkit lagi. Dan ya di situ saya merasa terplong. Gitu. Setelah merasa memberikan kebahagiaan kepada orang tua dengan hanya sikap seperti ini. Tapi yang untuk orang tua, kebahagiaan itu lebih mungkin dari harta sebesar apapun yang diberikan. Dan alhamdulillah. Dari situ saya mulai bangkit, dan saya melihat kedua orang tua, keluarga, mulai lebih tersenyum melihat saya. Apa rasanya ketika melihat orang tua tertawa haru pada saat itu? Bahagia banget. Bahagia banget, dan itu memberikan motivasi. Motivasi untuk saya untuk terus berjuang. Tidak hanya berdiam diri, menunggu mati tak berdaya, gitu kan. Tapi harus berjuang, dan terus berjuang. Untuk apa? Setidaknya untuk pembagian orang tua dengan melihat saya bahagia. Bagian dengan cara apa? Dengan ikhlas. Takdir Allah yang saya terima. Dengan apapun yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya lakukan, yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi orang tua terlihat, itu sempurna luar biasa untuk orang tua. Dan orang tua pun di situ merasa mulai ada harapan baru, bahwa wah surga sudah mulai kembali nih. Udah mulai bangkit. Nah, lihat-lihat udah mulai jahil-jahil kepada adiknya, kakaknya, dan kepada teman-temannya. Itu wah kembali gitu, udah kembali ke seperti tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Walaupun dengan kondisi fisik seperti ini. Jadi intinya ketika saya kehilangan kesempurnaan fisik saya gitu kan. Tapi saya tidak kehilangan orang-orang yang saya cintai gitu kan. Itu yang paling utama. Orang yang saya cintai tetap menyemangati saya gitu kan di belakang layar gitu. Gimana caranya supaya saya bangkit bahkan berdiri sendiri nantinya kan gitu. Betul. Ketika pada posisi yang seperti itu sempat nggak berpikir bahwa gimana saya harus cari duit, gimana saya harus bekerja? Oh, sangat. Kenapa gini? Saya merasa bahwa untuk menghilangkan salah satu kejenuhan saya harus melakukan sesuatu setidaknya yang bisa memberikan income atau pendapatan kepada saya. Tidak harus uang, tidak harus materi, tapi apresiasi dari orang lain kepada karya saya. Itu merupakan sudah luar biasa lebih daripada materi atau uang. Karena dengan mereka memberikan apresiasi kepada hasil karya saya, ya sudah tentunya saya pun akan terus semangat lagi mencari pekerjaan yang harus aku lakukan, yang harus dilakukan. Tapi tidak dipungkiri, saya juga pengen mempunyai uang, pengen mempunyai penghasilan kayak orang-orang gitu kan, bekerja. Tapi apa bisa dengan kondisi disabilitas berat seperti ini di negara Indonesia? Nah, ketika sudah mulai menemukan jati diri yang sebenarnya bahwa saya mampu gitu loh untuk berusaha mencari pendapatan sendiri gitu kan, untuk menghasilkan karya sendiri sebagai orang yang normal. Saya tuh butuh juga ibaratnya untuk melangsungkan pernikahan. Ya kan? Saya harus punya pasangan. Pernah nggak berpikir gitu saya harus punya pasangan awalnya tuh? Berpikir ya, tapi keinginan sangat besar untuk menikah enggak. Karena begini, untuk apa sih saya menikah? Karena saya sudah mempunyai orang-orang yang benar-benar mensupport, membahagiakan saya. Orang tua, Mani yang selalu menjaga, kakak-kakak, adik, itu yang begitu luar biasa. Mensupport saya.
Tetapi ada kalinya juga saya sangat ingin berumah tangga untuk menyempurnakan ibadah kalau umat Islam. Ya, Allah Maha Baik. Tiba-tiba saja di saat reunian saya berkenalan dengan teman SMA dulu. Tadinya saya ingin menjodohkan sama sahabat, tapi karena jodoh, akhirnya sekarang menjadi istri saya. Dan yang hebatnya istri saya itu sangat jarang sekali mengurus dengan kondisi difabel berat sampai mencucikan, membersihkan kotoran saya. Buang yang besar, buang yang kecil, mandi, saya harus dilakukan di ranjang atau di atas tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk ke toilet atau kamar mandi. Dan saya sangat bersyukur mempunyai istri yang betul-betul ikhlas tulus mengurus saya padanya, walaupun dia orangnya tidak bisa memperlihatkan cintanya dengan verbal, I love you atau enggak, tapi dia dengan sikap. Dengan sikap ya dia ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya, walaupun dengan keadaan seperti ini. 3 kata yang pengen disebutin untuk istri apa? Yang mau disampaikan? Semoga kita di surga. Biasa. Pindah ke Bandung. Relasi terbuka lebih luas. Ya, betul. Relasi terbuka lebih luas. Pada saat itu kesempatan apa yang seorang Abah Oges ini ambil supaya saya tidak hanya untuk bisa berpendapatan kepada diri sendiri, tapi juga untuk memotivasi orang banyak, khususnya disabilitas. Ya. Nah, di situ saya mulai menggali lagi potensi saya. Saya mulai lagi menulis lagu, saya mulai lagi menyanyi. Dan alhamdulillah dari buku yang berjudul Uhi Buki Areta yang terbit di Maroko dan Indonesia, saya diberi kesempatan untuk menulis theme song lagu tersebut atau original soundtrack gitu. Nah, alhamdulillah dari mini album yang diberi judul Uhi Buki Areta, artinya Aku Cinta Padamu, saya di situ mulai karir saya semakin luas. Walaupun sebelumnya saya mendirikan band yang bernama Papa Romantik. Dan itu saya bisa kembali lagi eksis untuk manggung dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, dari situ mulai. Nah, mulai dari situ saya pun bisa membuat lagu untuk sebuah TK di Jakarta dan lagu-lagu yang dinyanyikan orang-orang lain kayak Feby Marcelia dan ya oleh sangat advokasi ganteng kita gitu, membuat lagu. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sekarang semakin bukan sombong ini, semakin dikenal optimis gitu, semakin dikenal bahwa di kawan-kawan difabel dan organisasi difabel bahwa musisi dan penyanyi bisa menciptakan lagu dan diberikan peluang menjadi aktivis difabel. Yang sampai alhamdulillah saat ini saya mempunyai wawasan luas tentang difabel, walaupun dia tidak seperti difabel-difabel yang terlebih dahulu lebih terjun lagi gitu kan. Tapi saya udah merasa bekal cukup, bukan cukup sih, merasa bekal untuk bisa lah memberikan sesuatu untuk kawan difabel, mungkin dalam bentuk advokasi atau belum mungkin dalam bentuk apa gitu kan, yang membuat saya bisa ikut memperjuangkan hak difabel. Untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi. Dan alhamdulillah dari penyakit GBS pun yang saya alami ini, menurut dokter GBS, saya bisa membuat komunitas yang namanya Care GBS Community, yang alhamdulillah 2 kali mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jakarta yang diinisiasi oleh
Marisa Cordoba. Dan juga saya juga termasuk menjadi salah satu inspirasi untuk salah satu penyakit autoimun yang sampai saat ini masih bisa berkarya. Dan sekarang saya beberapa di pengurusan organisasi disabilitas yang memberikan kontribusi, ya alhamdulillah bisa memberikan kontribusi positif untuk kawan-kawan difabel gitu kan. Salah satunya di Kayu Manis Foundation, di Spice, dan sekarang Kayu Manis Foundation itu berada di naungan siapa? Kayu Manis Foundation itu berada di salah satu naungan Hotel Cinnamon Boutique Syariah yang ada di Kota Bandung ini. Dan mungkin di Kayu Manis Foundation ini hanya satu-satunya yang bisa mengadakan kajian ragam disabilitas di Indonesia. Dan itu jamaahnya luar biasa, tidak hanya dari Kota Bandung, tapi dari daerah lain pun. Dan saya itu diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu pengurus di situ. Yang sekarang sih masih vakum karena era pandemi. Itu merupakan hal yang menurut saya sangat luar biasa. Dan di Spice pun, Spice adalah pemberdayaan disabilitas berat. Saya ada pengurus di situ juga. Saya memberikan kontribusi yang positif juga untuk mengangkat isu disabilitas berat atau difabel berat yang selama ini terlupakan. Perlu nggak seorang disabilitas atau difabel ini putus asa dalam menghadapi kehidupannya? Sangat tidak perlu, sangat tidak perlu. Pada akhirnya sangat tidak perlu ya. Karena apa? Karena capek. Bayangin, bila kita putus asa, bila kita merasa mengeluh apa yang kita dapatkan, tidak ada satu positif yang kita dapatkan. Selain capek hati, uring-uringan, tambah kesal, terutama menjauhi rasa syukur. Tidak menghasilkan apa-apa. Ya, hanya menghasilkan capek. Dan itu hal yang konyol, hal yang sangat tidak penting dan membuang-buang waktu saja gitu kan. Dan ya alhamdulillah gitu kan, saya pun diberi kesempatan sekarang untuk membuat podcast juga di bawah satu level gitu. Ya namanya Difabel Bandel. Gitu. Nah dari situ saya ingin sekali memperjuangkan hak difabel atau mensosialisasikan tentang difabel, tapi lewat podcast yang namanya Difabel Bandel. Orang-orang bilang bandel itu apa gitu kan? Ya konotasinya sih sebetulnya atau identiknya bukan dengan hal yang negatif gitu kan. Bandel itu di sini kan artinya berkarya, berdaya, berguna dan support. Nah ini sangat memotivasi ya, khususnya kaum disabilitas ya. Ya. Nah ini saya mengutip nih, sebenarnya saya mengutip dari awal sampai akhir itu adalah satu ini, yang kesatu adalah kita itu tidak boleh menyalahkan Allah SWT. Betul. Ya kan? Iya. Setiap musibah yang kita lalui itu harus dihadapi dengan rasa positif. Nah itu penting. Karena yang namanya rezeki, jodoh itu sudah diatur oleh Allah SWT. Betul banget. Ketika kita dikasih musibah yang berat, mungkin kita diangkat derajatnya kan, menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang yang banyak. Betul. Gitu kan. Betul. Sehingga kita bisa mencari benar-benar mencari rezeki, bahkan keberkahan. Insya Allah, amin. Bahkan keberkahan gitu kan. Nanti yang paling utama seperti itu gitu kan. Dan tidak boleh putus asa. Itu yang paling penting. Kita harus optimis, tidak boleh putus asa karena kehidupan tetap berjalan, berjalan lebih baik sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastinya itu. Terima kasih banyak Abah Oge. Ya sama-sama Ki.